Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Saik Heru Cokro, NIM 191070300108. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah narasi yang saya buat dengan judul akun Instagram Info Berkas Jogja sebagai wadah transaksi dan pengiklanan barang bekas oleh sub kelompok domisili di Yogyakarta. Pada era sekarang ini, berbagai aplikasi media sosial menjadi lebih canggih dan semakin mempermudah pekerjaan manusia. Salah satunya yaitu aplikasi media Instagram. Instagram dimanfaatkan oleh banyak khalayak, dari yang dulunya hanya sekedar memposting foto dan video, sekedar hanya untuk iseng-iseng saja. Mulai saat ini muncul berbagai akun yang dimanfaatkan sebagai ladang usaha untuk mendapatkan uang. Salah satu yang sedang marak adalah jual beli barang bekas yang dapat dengan mudah ditemukan pada akun-akun Instagram. Jual beli barang bekas pada dasarnya adalah untuk membantu seseorang dalam menjual dan membeli barang bekas yang sudah tidak terpakai, alih-alih agar mendapatkan uang. Terdapat akun-akun yang secara khusus dibuat untuk mengiklankan barang untuk dijual berikan. Karena melihat banyak orang yang memiliki perilaku konsumtif pada barang yang telah dibeli, akun Instagram Info Berkas Jogja sekarang memiliki pengikut sekitar 177.000 dan membuka peluang untuk orang ingin menjual atau membeli barang bekas dengan harga yang jauh di bawah harga baru. Maka hal itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengikutnya untuk membeli ataupun menjual pada akun tersebut. Di sini saya menggunakan dua teori. Teori yang pertama adalah teori cutting edge atau efek samping. Ciri-cirinya yaitu tidak disadari mengubah bentuk perilaku yang menyimpang dari suatu budaya umum. Ciri yang kedua, efek yang semula direncanakan untuk khalayak sasaran tertentu malah tidak tercapai, malah mencapai efek pada khalayak yang tidak direncanakan. Ciri-ciri yang ketiga adalah membentuk sub budaya kelompok baru. Kemudian teori yang kedua, saya menggunakan teori ATR atau Awareness Trial Reinforcement. Ciri-ciri pada teori ini adalah yang pertama, teori ini mengubah kesadaran khalayak bahwa produk yang diinginkan itu ada. Ciri yang kedua, mempengaruhi khalayak utamanya dari segi konatifnya yang menyebabkan khalayak langsung mencoba. Ciri yang ketiga, proses peneguhan atau pengukuhan reinforcement iklan menimbulkan sikap positif terhadap produk. Instagram merupakan sebuah aplikasi untuk berbagi foto yang memungkinkan penggunanya untuk dapat mengambil foto atau video secara singkat, menerapkan filter digital, lalu membagikannya ke layanan sosial media Instagram tersebut. Perkembangan Instagram mulai beralih fungsi dari yang awalnya hanya sekedar untuk membagikan foto dan video yang bersifat pribadi, kini dijadikan sebagai ladang usaha yang berupa aset digital yang diunggah menjadi sebuah ladang promosi. Sekarang ini juga telah banyak dijumpai di sosial media pengguna akun Instagram yang menjadikannya tidak hanya sekedar untuk membagikan foto dan video yang sifatnya pribadi, melainkan mengunggah foto-foto yang tujuannya untuk mengiklankan sebuah produk maupun jasa dan memanfaatkannya sebagai tempat untuk berbisnis. Pada aplikasi Instagram ini tidak hanya toko-toko tertentu saja yang dapat menjual kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pada era yang maju ini mulai banyak bermunculan akun-akun Instagram yang menjual barang second atau biasa kita sebut barang bekas. Salah satu contoh akun Instagram yang menjual barang bekas ialah akun Info Berkas Jogja. Akun ini merupakan sebuah akun yang mengiklankan sebuah barang bekas yang masih layak untuk dijual belikan dan harganya pun cenderung lebih miring atau murah daripada harga barang baru. Akun Info Berkas Jogja merubah cara pandang manusia dari yang awalnya orang berpikir bahwa barang bekas adalah barang yang tidak layak pakai untuk dibeli, kini menjadi barang yang umum atau wajar saja bila dibeli. Berubahnya cara pandang seseorang ini membuat munculnya teori sub baru atau kelompok baru seperti yang tertera pada ciri-ciri teori cutting edge. Contoh kasus ini dapat kita lihat pada bulan Mei 2020 kemarin, rilis film KKN Desa Penari yang sudah dinanti-nanti banyak orang. Karena banyak orang yang sudah menunggu akan rilisnya film tersebut, mengakibatkan tiket bioskop yang dijual di setiap gerai bioskop maupun e-commerce resmi cepat habis, bahkan dalam hitungan jam. Namun, banyak juga orang yang membatalkan agenda tersebut karena mendadak ada acara yang lebih penting. Ada juga yang menjual tiket karena salah melakukan penginputan waktu. Hal ini tentunya membuat orang-orang memilih menjual tiket bioskopnya untuk mengurangi total kerugian pada biaya yang telah mereka keluarkan daripada membuang tiket secara cuma-cuma. Pada kasus di atas dapat kita kaitkan dengan teori yang kita gunakan, yaitu teori cutting edge atau teori efek samping, karena pada awalnya akun tersebut dibuat untuk mengiklankan sebuah barang malah dapat digunakan untuk menjual tiket dalam bentuk digital.
Sasaran targetnya pun juga ikut berubah karena akun ini awalnya dibentuk untuk target mahasiswa, kini malah menjangkau seluruh khalayak, mulai dari kelas terbawah, menengah hingga atas. Karena peralihan target tersebut, kini tidak hanya barang bekas saja yang diiklankan di Info Berkas Jogja. Ini juga dapat digunakan untuk mengiklankan suatu produk dan jasa dari instansi manapun. Kasus di atas juga dapat kita kaitkan dengan teori ATR, yaitu produk yang diiklan itu benar-benar ada. Kita masih bisa membeli tiket bioskop yang aslinya sudah habis, namun karena ada pembeli yang menjual tiket tersebut karena sebuah kelalaian atau kesalahan, kita masih bisa mendapatkan tiket bioskop dari orang tersebut. Tentunya yang diiklankan pada akun Info Berkas Jogja. Banyak teman saya yang mempunyai barang sudah nggak dipakai, menumpuk di kamar kosnya sendiri. Kalau saya jadi dia, mungkin saya akan menjual barang yang nggak dipakai itu ke Info Berkas Jogja supaya kamar kos saya nggak terlalu penuh sama barang yang nggak dipakai, dan lumayan kan uangnya bisa buat beli barang yang lebih bermanfaat dan bisa buat jajan, ujar Sarah, seorang mahasiswi. Untuk melakukan penjualan pada akun Info Berkas Jogja terbilang cukup mudah dan praktis. Pengguna akun hanya perlu mengirim direct message atau pesan langsung ke akun Instagram Info Berkas Jogja dengan melampirkan foto yang disertai keterangan-keterangan barang tersebut. Sedangkan jika ingin membeli barang pada akun Info Berkas Jogja, pembeli hanya perlu menghubungi nomor yang sudah tertera pada postingan tersebut. Biasanya penjual dan pembeli masih bisa melakukan negosiasi, di mana harga yang ditawarkan masih bisa berubah atau dikurangi. Penjual atau pembeli juga bisa bernegosiasi mengenai bagaimana nanti sistem pengambilan barangnya, apakah mau bertemu langsung atau COD, atau salah satu pihak yang datang untuk mengambil atau mengantar barangnya. Akun Info Berkas Jogja juga dapat mempromosikan barang dengan cara mengiklankan pada postingan story dengan tarif yang terjangkau. Biasanya kisaran 10.000 sampai 30.000 rupiah saja, tergantung jenis barang yang akan dijual. Aku sering menjual barang yang udah gak kepake di Info Berkas Jogja. Waktunya pun fleksibel, bisa kapan aja. Waktu aku jual di Info Berkas Jogja, biayanya sangat murah, sekitar 20 ribuan saja untuk satu kali postingan. Mungkin itu biaya admin, ujar Ridwan, seorang mahasiswa. Kesimpulan pada narasi yang saya buat adalah barang second atau barang bekas tidak selamanya barang yang sudah tidak layak pakai. Kesalahan saat membeli suatu benda seringkali terjadi. Daripada barang tersebut tidak bermanfaat atau malah hanya tergeletak di tempat sampah, lebih baik kita jual lagi. Hitung-hitung sembari mengurangi kerugian. Pada akun Info Berkas Jogja ini, apabila ingin menitipkan barang atau produk yang ingin dijual dan diiklankan, akan dikenakan biaya admin sekitar 10.000 sampai 30.000 rupiah untuk satu kali postingan. Biasanya pada komentar postingan barang yang berat atau barang besar terdapat akun juga yang menawarkan jasa angkut untuk membantu proses pengiriman. Instagram sangat bermanfaat dan bisa digunakan sebagai sarana untuk menjual maupun membeli suatu barang. Terima kasih.